Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR secara mendadak oleh Presiden Jokowi dinilai memiliki makna tersembunyi. Salah satunya upaya Presiden Jokowi untuk menggagalkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan itu terendus karena AHY langsung agresif menolak usulan hak angket setelah dilantik sebagai menteri. Dilansir wartakotalive.com dari kompas.com, dugaan itu diungkapkan oleh pengamat politik Adi Prayitno, tepatnya pada Minggu 25 Februari. Menurut Prayitno, dilantiknya Ketua Umum Demokrat menjadi Menteri ATR itu adalah upaya Jokowi membendung wacana hak angket. Pasalnya hal itu terbukti setelah AHY secara agresif mengutarakan penolakan hak angket. Terlebih penolakan itu dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi Menteri ATR. Namun Adi menilai pemerintahan dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Sebab menurutnya PKS dan PDIP merupakan partai ideologis yang sangat berbeda dengan Presiden Jokowi. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh suara tertinggi berdasarkan hasil real count KPU Republik Indonesia. Dari perolehan tersebut, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih Jokowi Ma'ruf Amin memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 26 Februari, hal itu diungkapkan Jayadi Hanan berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, yakni saat pemaparan rilis temuan survei nasional LSI, persepsi publik tentang pelaksana pemilu 2024. Menurutnya, survei LSI menunjukkan sebanyak 66% pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di tahun 2019 mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Jayadi mengatakan PDIP gagal mempertahankan pendukungnya untuk melabuhkan suara ke pasangan Ganjar Mahfud. Bahkan Jayadi mengungkapkan terdapat loyalis Jokowi di luar pendukung PDIP lebih memilih paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dirinya mengungkapkan Anies Muhaimin awalnya mendapatkan limpahan suara dari basis pendukung Prabowo Sandiaga Uno, tepatnya pada pemilu 2019 lalu. Dukungan ini mencapai sekitar 40%-an. Namun setelah mendekati pemilihan, dukungan ini justru kembali ke pasangan Prabowo Gibran. Hak angket yang mengusut kecurangan pemilu 2024 diduga akan sia-sia. Sebab hak angket DPR disebut-sebut tidak bisa membatalkan hasil Pilpres 2024, namun hanya akan berpengaruh kepada penyelenggara negara saja. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara atau HTN Universitas Lambung Mangkurat atau ULN Banjarmasin Ihsan Anwari pada Minggu 25 Februari. Menurut Ihsan, pengajuan hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif. Pengajuan hak angket itu pun tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun. Ia pun mengatakan bahwa kewenangan soal sengketa pemilu berada di tangan MK. Sehingga setelah MK telah memutuskan, maka hasil final Pilpres tidak bisa dipengaruhi oleh hak angket DPR. Ihsan menilai seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas. Sebab hingga saat ini hasil pemilu 2024 juga belum ditetapkan oleh KPU RI. Diketahui sebelumnya ide awal pengajuan hak angket DPR ini awalnya dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan tersebut kemudian mendapatkan banyak dukungan termasuk dari Koalisi Perubahan. Presiden Jokowi dinilai menjadi juru damai atau mediator antara Ketua Umum Demokrat AHY dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, yang mana keduanya sempat berseteru soal kepengurusan Partai Demokrat pada tahun 2021 hingga 2023. Kini langkah Jokowi merekrut Partai Demokrat ke dalam kabinetnya dinilai sebagai pertanda untuk mendamaikan AHY dan Muldoko. Dilansir dari kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro pada Senin 26 Februari. Agung mengatakan rekonsiliasi antara AHY dan Muldoko bisa saja terwujud dengan langkah Jokowi menarik Demokrat ke dalam kabinetnya. Agung pun menilai bahwa langkah tersebut merupakan sinyal Jokowi ingin mendamaikan AHY dan Muldoko. Sebab jika keduanya masih dalam suasana berhadapan-hadapan, maka justru bisa mengganggu kinerja kabinet yang tinggal beberapa bulan lagi. Terlebih AHY dan Muldoko akan sering bertemu dalam sidang kabinet di istana bersama Jokowi, seperti halnya terjadi pada Senin 26 Februari hari ini. Sebelum sidang dimulai, AHY dan Muldoko pun sempat bertemu dan bersalaman.
Keduanya pun tampak akrab dan melemparkan senyum satu sama lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.